Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Dwi Cahyaningrum dengan NIM 20005520022. Mahasiswi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Tekubang Unisbank Semarang, yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah, merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship. Dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswi untuk beraktivitas. Dan Universitas Tekubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tekubang Semarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Akuntansi, S1 Teknik Informatika, dan D3 Manajemen Informatika. Yang kedua, Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, dan D3 Keuangan Perbankan. Yang ketiga, Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Yang keempat, Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Yang kelima, Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Yang keenam, Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pascasarjana S2 Magister Manajemen, S2 Magister Sains. Jalur permintaan Pascasarjana S2 Manajemen Pemasaran, S2 Manajemen Keuangan, S2 Manajemen SDM, S2 Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi atau PPAK bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Saya di sini mewakili Fakultas Ekonomika dan Bisnis akan menjelaskan sedikit apa itu ilmu ekonomi. Kalian pasti sudah tahu apa itu ilmu ekonomi. Mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar berjiwa sosial dan bersifat teliti serta ekonomis, dan agar kamu dapat mengatur atau mengelola nilai nominal dengan bijak dan baik. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita dapat mengatur perekonomian pribadi seperti menggunakan uang saku dengan hemat, dan kita pasti akan lebih memilih kebutuhan yang paling penting untuk didahulukan daripada kebutuhan yang tidak terlalu penting seperti alat-alat tulis. Jika kamu ingin belajar ilmu ekonomi secara mendalam, kamu dapat kuliah di Unisbank yang Fakultas Ekonomika dan Bisnisnya terakreditasi A, dan pastinya tempat terbaik untuk belajar ekonomi di Kota Semarang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Unisbank, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas yang beralamat di Jalan Triloba Juang nomor 1 Semarang, atau ke kampus Kendeng yang beralamat di Jalan Kendeng 5 Bendan Ngisor Semarang. Selain datang langsung ke kampus, kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.co.id. Ayo kuliah di Unisbank Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Dwi Cahyaningrum dengan NIM 20005520022. Mahasiswi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip syariah penghimpun dan penyaluran dana. Berikut materi yang akan saya bahas. Materi yang akan saya bahas ada dua. Yang pertama, prinsip syariah penghimpunan dana dan prinsip syariah penyaluran dana. Prinsip syariah penghimpunan dana, saya akan menjelaskan 4 hal. Yang pertama, giro wadiyah, yang kedua tabungan wadiyah, yang ketiga tabungan mudharabah, dan yang keempat deposito mudharabah. Nanti di sini pula saya akan menjelaskan perbedaan mengenai tabungan wadiyah dan tabungan mudharabah.
Lalu, materi yang kedua tentang prinsip syariah penyaluran dana. Prinsip syariah penyaluran dana dibagi menjadi 3. Yang pertama prinsip investasi, prinsip jual beli, dan prinsip sewa. Di prinsip investasi nanti dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama mudharabah, yang kedua musyarakah, yang ketiga muzaraah, dan yang keempat musaqah. Mudharabah nanti dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama mudharabah muqayyadah, yang kedua mudharabah mutlaqah, yang ketiga mudharabah mustarakah. Prinsip jual beli dibagi menjadi 3. Yang pertama murabahah, yang kedua salam, yang ketiga istisna. Di prinsip sewa nanti dibagi menjadi 2. Ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Nanti saya juga akan menjelaskan perbedaan tentang ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Yang pertama prinsip syariah penghimpunan dana. Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiyah dan mudharabah. Yang pertama ada prinsip wadiyah. Prinsip yang diterapkan adalah wadiyah yad-domanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiyah yad-domanah berbeda dengan wadiyah amanah. Dalam wadiyah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal wadiyah yad-domanah, pihak yang dititipi atau BMT bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan, sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Di prinsip wadiyah ada ketentuan umum. Yang pertama, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank. Sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Artinya, bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, tapi tidak boleh diperjanjikan di muka. Ketentuan umum yang kedua, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Itu dikhususkan bagi pemilik rekening giro. Bank dapat memberikan buku cek, biliet giro, dan debit card. Ketentuan umum yang ketiga, terhadap pembukaan rekening ini, bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Ketentuan umum yang keempat, ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua ada prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik modal dan bank atau BMT sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan BMT untuk melakukan murabahah atau ijarah. Dapat pula dana tersebut digunakan BMT untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dalam hal BMT, menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka BMT bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Dalam prinsip mudharabah yang melakukan
perhitungan diskusi hasil usaha adalah mudharib atau pengelola dana. Karena salah satu karakteristik prinsip mudharabah adalah pekerjaan sepenuhnya diserahkan kepada mudharib atau pengelola dana. Dan pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan dana mudharabah. Sehingga yang mengetahui hasil usaha adalah mudharib. Oleh karena itu, yang melakukan perhitungan distribusi hasil usaha adalah mudharib. Langsung saja kita akan masuk ke giro wadiyah. Sebelumnya kita harus tahu giro syariah itu apa. Giro syariah tidak berbeda dengan giro konvensional, tetapi giro syariah dalam mekanisme penggunaan serta operasionalnya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sudah disahkan oleh DSN atau Dewan Syariah Nasional. Giro syariah itu sendiri adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya memudahkan transaksi bisnis yang penaikannya dapat dilakukan setiap saat. Giro syariah ada dua, yaitu giro wadiyah dan giro mudharabah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai giro wadiyah saja. Giro wadiyah. Giro wadiyah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiyah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip al-wadiyah yaddomana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cetak atau biliet giro. Bank menjamin keamanan dana secara utuh dan ketersediaan dana setiap saat guna membantu kelancaran transaksi. Dengan prinsip tersebut, titipan akan dimanfaatkan dan diinvestasikan bank secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporat serta profesional tanpa melupakan prinsip syariah. Di giro wadiyah itu sendiri ada ketentuan umum. Ketentuan umum giro wadiyah yang pertama adalah dana wadiyah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana wadiyah tersebut. Ketentuan umum yang kedua, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank. Sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, namun tidak boleh diperjanjikan di muka. Ketentuan umum yang ketiga, pemilik dana wadiyah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu atau on call, baik sebagian ataupun seluruhnya. Giro wadiyah mempunyai kelebihan dan kekurangan bagi nasabah. Kelebihan bagi nasabahnya adalah kelebihan atas pengelolaan dana titipan tersebut menjadi milik bank, karena hakikatnya wadiyah adalah hard, dan pada prinsipnya tidak ada bonus yang diberikan oleh bank kepada pemilik dana wadiyah. Artinya, bank syariah diperbolehkan memberikan bonus sukarela kepada pemilik dana wadiyah dengan syarat tidak diperjanjikan di muka. Sedangkan kekurangan bagi nasabah adalah saldo giro wadiyah antara lain penarikan cek oleh nasabah giro wadiyah untuk ditukar secara tunai, penarikan biliet giro untuk ditransfer ke cabang lain bank yang sama atau ke nasabah bank lain, serta potongan administrasi dan pajak tabungan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tabungan wadiyah. Tabungan wadiyah adalah tabungan simpanan di bank yang menggunakan akad wadiyah atau titipan. Artinya di sini nasabah tidak bertindak sebagai penitip atau muwadi.
yang menitipkan dananya kepada pihak yang dititip atau bank itu namanya mustauda. Pihak bank pun bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana tersebut dan wajib mengembalikan dana yang dititipkan jika nasabah membutuhkannya sewaktu-waktu. Di tabungan wadiyah juga mempunyai ketentuan umum. Ketentuan umum yang pertama adalah tabungan wadiyah yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat atau on call sesuai dengan kehendak pemilik harta. Ketentuan umum yang kedua, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Ketentuan umum yang ketiga, bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening. Tabungan wadiyah juga memiliki kelebihan dan keuntungan. Kelebihannya yang bisa didapatkan jika menggunakan akad wadiyah dalam jangka waktu dekat adalah nasabah yang tidak dirugikan dengan biaya administrasi bulanan. Namun, jika disimpan jangka panjang, akad wadiyah jelas merugikan nasabah karena uang yang disimpan tidak bertambah sama sekali. Meskipun jumlah uang tetap sama, namun nilai uang akan mengalami penurunan jika dari waktu ke waktu. Wadiyah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama wadiyah yad amanah dan yang kedua wadiyah yad domanah. Wadiyah yad amanah artinya penerima titipan tidak mempergunakan barang titipan dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Wadiyah yang asli tidak terjadi pengubah esensi akad. Titipan yang berlaku sesuai kaidah asal titipan, yaitu menjaga amanah. Sedangkan wadiyah yad domanah artinya adalah penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya. Wadiyah yad domanah ini terjadi tahawul al-aqd atau perubahan akad dari akad titipan tersebut dipergunakan oleh penerima titipan. Artinya pada skema wadiyah yad domanah ini berlaku hukum pinjaman hard atau jika barang titipan dihabiskan, atau pinjaman ariyah yang artinya jika barang titipan tidak dihabiskan. Materi yang ketiga, tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah adalah produk penghimpunan dana bank syariah dengan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau biliet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan mudharabah juga ada ketentuan umum. Ketentuan umum tabungan mudharabah yang pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Ketentuan umum yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalam mudharabah dengan pihak lain. Ketentuan umum yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Ketentuan umum yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan
dituangkan dalam bentuk akad pembukuan rekening. Ketentuan umum yang kelima, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Ketentuan umum yang keenam, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Tabungan mudharabah memiliki kelebihan dan keuntungan. Kelebihannya dari akad mudharabah adalah adanya sistem bagi hasil yang menguntungkan nasabah. Terlebih jika disimpan dalam waktu lama, maka jumlah bagi hasil juga akan semakin banyak. Namun kerugiannya adalah adanya sistem biaya administrasi bulanan serta denda jika saldo di bawah batas minimal yang telah ditentukan oleh pihak bank. Perbedaan dari tabungan wadiyah dan tabungan mudharabah itu ada dua. Yang pertama, peran yang dimiliki dan status dana. Di status dana itu dibagi menjadi 4. Yang pertama sifat dana, yang kedua insentif dana, yang ketiga pengembalian dana, dan yang keempat penarikan dana. Perbedaan tabungan wadiyah dan tabungan mudharabah. Yang pertama, peran yang dimiliki. Peran yang dimiliki di tabungan wadiyah itu nasabah berperan sebagai penitip atau pihak yang menitipkan dana. Sedangkan bank berperan sebagai sebuah lembaga penitipan dana tersebut. Kalau tabungan mudharabah, nasabah berperan sebagai shahibul mal atau pemilik dana, sedangkan bank berperan sebagai mudharib, pengelola dana. Perbedaan tabungan wadiyah dan tabungan mudharabah yang kedua adalah status dana. Status dana dilihat dari sifat dananya. Yang pertama tabungan wadiyah. Tabungan wadiyah sifat dananya titipan, sedangkan tabungan mudharabah itu investasi. Dilihat dari insentif dana, tabungan wadiyah, insentif dana yang didapat berupa bonus yang diberikan secara sukarela oleh bank. Maksudnya, bonus tersebut tidak diperjanjikan dan tidak ditentukan besarnya. Sedangkan tabungan mudharabah, nasabah akan mendapat insentif berupa laba pada setiap periode yang disepakati pada umumnya 1 bulan. Dilihat dari pengembalian dana, tabungan wadiyah diberikan seluruhnya oleh bank, sedangkan tabungan mudharabah tidak ada jaminan dana akan dikembalikan sepenuhnya. Hal tersebut terkait dengan prinsip akad mudharabah yang menyatakan bahwa kerugian yang disebabkan oleh nasabah ditanggung sepenuhnya oleh nasabah. Yang keempat dilihat dari penarikan dana. Tabungan wadiyah dapat dilakukan kapan saja, sedangkan tabungan mudharabah dapat dilakukan pada saat periode tertentu. Yang keempat mengenai mudharabah. Deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana atau shahibul mal mempercayakan dananya untuk dikelola bank atau mudharib dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan dalam jangka waktu yang ditentukan. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru. Tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu lagi dibuat akad baru. Syarat minimum akad mudharabah yang pertama, bank bertindak selaku mudharib, sementara nasabah bertindak selaku shahibul mal. Yang kedua, dana nasabah harus disetor penuh. Yang ketiga, pembagian keuntungan dalam nisbah. Yang keempat, pada tabungan nasabah wajib menginvestasikan dana minimum tertentu. Yang kelima, nasabah tidak boleh menarik dana di luar kesepakatan. Yang keenam, biaya operasional dari nisbah bank.
Yang ketujuh, bank tidak boleh mengurangi hak nasabah. Yang kedelapan, bank tidak menjamin dana nasabah kecuali diatur berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang ada di deposito mudharabah itu ada 5. Yang pertama, diperuntukkan bagi nasabah perorangan, badan usaha, atau pemerintah. Yang kedua, setoran awal minimal 1 juta rupiah. Yang ketiga, setoran minimal untuk deposito antar bank sebesar 1 miliar. Yang keempat, saldo rekening di atas 7,5 juta. Dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, pencairan sebelum jatuh tempo bagi hasil tidak diberikan dan dikenakan penalti 50.000. Itu tadi penjelasan saya mengenai prinsip syariah penghimpunan dana. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang prinsip syariah penyaluran dana. Tadi ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama investasi, yang kedua jual beli, yang ketiga prinsip sewa. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai prinsip tersebut. Prinsip investasi itu produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut. Yang pertama, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara 2 atau lebih pihak di mana pemilik modal atau shahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian awal. Mudharabah muqayyadah itu dimanfaatkan untuk membiayai pembiayaan tertentu yang mempunyai prospek margin yang tinggi dan atau sesuai dengan permintaan pemilik. Mudharabah muqayyadah itu ada 2 jenis. Yang pertama, mudharabah muqayyadah on balance sheet. Itu artinya di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Nasabah mensyaratkan dananya hanya boleh digunakan untuk nasabah dalam sektor tertentu saja. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah off balance sheet, yang artinya penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara atau arrange yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pemilik usaha. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah dan pelaksana usaha saja. Di mudharabah mutalaqoh adalah mudharabah dengan pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasinya. Mudharabah mutalaqoh itu digunakan untuk produk tabungan atau pembiayaan lain. Sedangkan mudharabah mustarakah itu adalah bentuk akad mudharabah di mana pengelola turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Mudharabah musyarakah digunakan oleh berbagai pebisnis yang ingin secara independen mengelola bisnisnya, sedangkan pihak pengelola hanya menjadi pelaksana saja. Sedangkan pihak pengelola hanya sebagai pelaksana saja. Selanjutnya ada musyarakah. Musyarakah adalah akad berbasis bagi hasil di mana bank syariah tidak menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha atau investasi. Biasanya sekitar 70-80%. Selanjutnya muzaraah. Muzaraah adalah kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengelolaan pertanian di mana benih tanamannya berasal dari penggarap, sedangkan pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya dibagi 2 sesuai dengan kesepakatan dari hasil panen. Musaqah. Musaqah itu hampir sama dengan muzaraah. Cuman bedanya, kalau muzaraah tadi tanamannya
benih tanamannya berasal dari penggarap, sedangkan musaqoh benihnya berasal dari pemilik lahan. Prinsip yang kedua ada prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, transfer of property. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Prinsip jual beli dapat dibedakan menjadi 3, yaitu murabahah, yang kedua salam, yang ketiga istisna. Yang pertama adalah murabahah. Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang kepada nasabah dengan keuntungan yang telah disepakati. Harga jual tersebut dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang telah disepakati antara nasabah dengan bank syariah. Karena harga jual sudah disepakati di muka, maka angsuran nasabah bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan. Yang kedua ada salam. Salam merupakan transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah secara tunai atau angsuran. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Yang ketiga ada istisna. Istisna merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah. Namun, barang yang hendak dibeli sedang dalam proses pembuatan. Bank syariah membiayai pembuatan barang tersebut dan mendapatkan pembayaran dari nasabah sebesar pembiayaan barang ditambah keuntungan. Pembayaran angsuran pokok dan keuntungan kepada bank syariah tidak sekaligus pada periode akhir atau akhir periode, melainkan dicicil sesuai dengan kesepakatan. Prinsip yang ketiga ada prinsip sewa. Artinya transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Tadi prinsip sewa itu ada 2, ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Yang pertama ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam tanggungan waktu tertentu yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu. Rukun ijarah itu ada 5. Yang pertama, ada orang yang menyewakan suatu barang atau bisa dinamakan muajir dan mustajir. Yang kedua, ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Yang ketiga, ada ijab qabul atau sigat. Yang keempat, ada upah atau ujrah. Yang terakhir atau kelima, ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Syarat dari ijarah itu juga ada 6. Yang pertama, kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau balik dan berakal atau tidak mabuk. Yang kedua, kedua
pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Yang keempat, barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Yang kelima, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak muajir atas seizin pemiliknya. Yang keenam, manfaat yang didapat harus diinformasikan secara terang dan jelas. Jenis-jenis ijarah ada 6. Yang pertama, ijarah manfaat. Ijarah jenis ini memiliki objek sewa berupa aset yang tidak bergerak seperti rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ijarah pekerjaan. Maksudnya ini adalah ijarah atas pekerjaan mengarah kepada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa, yakni seperti menjahit baju, memperbaiki barang, membangun bangunan, mengantar paket, dan lain-lain. Sementara berdasarkan PSAK nomor 107, ijarah terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, ijarah asli. Ijarah asli adalah transaksi sewa menyewa terhadap objek. Yang pertama, ijarah asli. Ijarah asli adalah transaksi sewa menyewa terhadap objek ijarah yang dilakukan tanpa ada perpindahan hak kepemilikan atas aset atau barang tersebut. Yang kedua, ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT adalah akad ijarah yang terjadi dengan adanya perjanjian atau wa'ad perpindahan kepemilikan objek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan setelah proses pembayaran objek ijarah telah lunas dan telah kembali kepada pemilik atau pemberi sewa. Kemudian, perpindahan hak milik tersebut dapat dilakukan dengan membuat akad baru yang terpisah dari akad ijarah sebelumnya. Pembayaran perpindahan kepemilikan dapat melalui hibah, penjualan, dan atau angsuran. Yang ketiga, jual dan ijarah. Transaksi ijarah ini dilakukan saat objek ijarah yang telah dijual kepada pihak lain kemudian disewa kembali karena penyewa atau pemilik sebelumnya masih membutuhkan manfaat yang ada pada objek tersebut. Hal ini bisa saja terjadi apabila pemilik objek ijarah masih memerlukan kegunaan dari barang tersebut namun membutuhkan uang sehingga harus menjualnya. Selanjutnya, ijarah lanjut. Ijarah lanjut merupakan kegiatan menyewakan lebih lanjut barang atau aset yang sebelumnya telah disewa dari pemilik kepada pihak lain. Ijarah juga ada pembatalannya. Akad ijarah atau sewa menyewa dapat berakhir atau dibatalkan apabila terjadi permasalahan-permasalahan. Yang pertama, objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan. Yang kedua, objek sewa hilang atau musnah. Yang ketiga, masa sewa menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir. Apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengembalikan kepada pemiliknya. Sementara jika yang disewa adalah jasa, maka orang tersebut berhak menerima upah dari jasa yang telah dilakukan. Yang keempat, terjadi uzur pada salah satu pihak. Sedangkan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik.
objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Maksudnya di sini adalah perjanjian sewa menyewa yang diakhiri pemindahan hak milik dengan cara jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Rukun IMBT itu ada 4. Yang pertama, orang yang berakad, terdiri dari penyewa atau mustajir dan pemberi sewa, mujir atau muajir. Yang kedua, sewa atau imbalan, itu harga sewa atau ujrah. Manfaat objek sewa. Yang ketiga, manfaat objek sewa atau majur. Yang keempat, sigat atau ijab dan qabul. Syarat IMBT. Syarat IMBT itu ada 4. Yang pertama, IMBT harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani dan kesepakatan tersebut wajib dituangkan dalam akad ijarah dimaksud. Yang kedua, pelaksanaan IMBT hanya dapat dilakukan setelah akad ijarah terpenuhi. Yang ketiga, bank wajib mengalihkan kepemilikan barang sewa kepada nasabah berdasarkan hibah pada akhir periode perjanjian sewa. Yang keempat, pengalihan kepemilikan barang sewa kepada penyewa dituangkan dalam akad tersendiri setelah ijarah selesai. Perbedaan antara ijarah dengan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT itu dilihat dari segi objeknya, dari segi metode pembayarannya, dari segi perpindahan kepemilikannya, dari segi sewa beli atau lease puskes, dan yang terakhir dilihat dari segi beli dan sewa kembali atau sell and lease back. Perbedaan yang pertama itu dari segi objeknya. Ijarah dari segi objeknya berupa barang dan jasa atau tenaga kerja. Jika yang menjadi objek ijarah adalah barang, maka disebut sewa menyewa. Sedangkan jika yang menjadi objek ijarah adalah jasa, seperti tenaga kerja, maka disebut sebagai upah mengupah. IMBT atau ijarah muntahiyah bitamlik dilihat dari segi objeknya berupa sewa menyewa barang. Jadi manfaat barang yang hanya menjadi objeknya. Sedangkan selain barang, seperti jasa, tidak bisa menjadi objek leasing. Yang kedua, dilihat dari segi metode pembayaran. Ijarah dari segi metode pembayaran itu tergantung pada kinerja objek yang disewanya, seperti dalam kasus upah pekerja borongan yang bergantung pada hasil kerjaannya dan tidak tergantung pada kinerja objeknya. Seperti sewa menyewa ruko untuk dagang, biaya sewa tidak tergantung pada hasil penjualan, tetapi berdasarkan jangka waktu sewa. IMBT dilihat dari segi metode pembayaran. Sewa pada leasing tidak bergantung pada kinerja objek yang disewakan. Jadi, biaya sewa yang dibayarkan tidak tergantung pada apakah barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan penyewa atau tidak. Yang ketiga, dari segi perpindahan kepemilikan. Ijarah, perpindahan kepemilikannya bersifat operating lease. Tapi, jika penyewa berkeinginan memiliki objek sewa, maka di awal akad, pemberi sewa dapat menjanjikan dengan akad wa'ad untuk memindahkan kepemilikan barang tersebut ke penyewa di akhir masa sewa. Proses perpindahan kepemilikan ijarah ada 2, yaitu dengan akad jual atau bai dan hibah. Sedangkan IMBT itu ada 2, yaitu operating lease dan financial lease. Dalam operating lease tidak ada perpindahan kepemilikan, sedangkan financial lease ada opsi perpindahan kepemilikan objek sewa di akhir periode. Prakteknya sudah disepakati di awal. Yang keempat, dilihat dari segi sewa beli atau lease puskes. Ijarah
tidak dikenal dengan skema ini. Sedangkan IMBT terdapat 2 kontrak yang berjalan bersama, yaitu kontrak sewa dan kontrak beli. Maksudnya ijarah tidak dikenal dengan skema ini itu karena tidak sesuai dengan prinsip syariah, di mana 2 kontrak dalam satu akad hukumnya haram karena timbul gharar. Yang kelima, dilihat dari segi beli dan sewa kembali atau sell and leaseback. Ijarah. Skema ini diperbolehkan dalam akad syariah, tetapi skema yang dilarang adalah jika untuk memiliki barang X, B menjual ke A, sebab skema ini adalah bai inah yang terlarang dalam akad syariah. Sedangkan IMBT, skema ini terjadi jika A menjual barang X ke B, tetapi karena A masih ingin memiliki barang X, maka B menyewanya kembali ke A dengan kontrak finansialis. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya ingin sedikit memberikan motivasi untuk yang melihat video saya. Masa depan adalah misteri bagi setiap orang, tetapi kamu bisa mengaturkan dari hari ini. Gak ada yang tahu pasti bagaimana gambaran dari masa depan yang akan datang. Kehidupan yang kamu nikmati saat ini bisa berubah di beberapa tahun ke depan. Bisa menjadi lebih baik atau juga sebaliknya. Masa depan menjadi momen yang gak bisa dipastikan. Namun, meskipun begitu bukan berarti kamu hanya bisa pasrah dengan keadaan. Kamu bisa menciptakan masa depan sesuai dengan keadaan yang kamu harapkan. Semua bisa terjadi dengan perencanaan yang tepat. Keadaanmu di masa depan bergantung dengan pilihanmu saat ini. Kamu bisa membawa masa depan ke arah yang menyenangkan atau pada momen yang sulit. Semakin cepat dan tepat kamu dalam menyusun masa depan, maka akan semakin cepat pula hasilnya kamu dapatkan. Dengan itu, masa depan yang cerah akan lebih mudah digapai dengan tanganmu. Kamu juga perlu fokus untuk melahirkan masa depan yang sesuai dengan harapanmu. Buatlah tekad agar semangatmu terus terikat. Yuk pompa semangatmu untuk menghadapi masa depan dengan kata-kata motivasi tersebut. Semangat!